Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu pihak yang paling terdampak pandemi ini. Padahal tanpa situasi luar biasa seperti ini pun, pelaku UMKM masih harus berhadapan dengan ragam masalah seperti persepsi dan loyalitas konsumen dalam negeri. Nah, bagaimana upaya menyelamatkan sektor UMKM di saat pandemi seperti ini dan bagaimana upaya menumbuhkan loyalitas penggunaan produk UMKM di Indonesia? Inilah Prime Talk selengkapnya. Pinjaman modal kerja dengan UMKM dan target pemerintah untuk penyaluran modal kerja sektor UMKM yang dijamin ini adalah 100 triliun. Nasional bangga buatan Indonesia, kita bela, kita beli, kolaborasi antar kementerian dan lembaga, para UMKM ultra mikro, marketplace digital, e-commerce. Dan saya titip beli produk dalam negeri. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah banyak mempengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Guna membangkitkan geliat sektor ini, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 123 triliun rupiah yang siap dikucurkan untuk para pelaku UMKM. Dana ini akan diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit, insentif pajak, hingga kredit modal usaha. Penyaluran insentif UMKM dilakukan melalui lembaga pembiayaan, contohnya bank, sehingga pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif harus mengajukan permohonan kepada lembaga pembiayaan. Selain pembiayaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan mendapatkan bantuan program pelatihan agar lebih siap berada di dunia usaha yang lebih kompetitif. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana upaya untuk menyelamatkan sektor UMKM sekaligus menumbuhkan loyalitas masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk buatan dalam negeri, khususnya dari mereka yang bergelut di bidang UMKM. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Johnny G. Plate, Menkominfo. Bang Johnny, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi dari luar studio. Pak Luhut, selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Pak Luhut, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Dampak ekonomi karena pandemi COVID-19, ini data yang saya punya, membuat ribuan UMKM bangkrut, dan ini juga yang diutarakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM begitu. Diperkirakan ada 47% UMKM yang terpaksa gulung tikar. Mungkin secara garis besar, Pak Luhut bisa memberikan gambaran seperti apa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap UMKM dan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Ya, memang dampak COVID-19 ini terhadap ekonomi memang luar biasa. Jadi bukan hanya Indonesia, ya di mana-mana. Artinya banyak sekarang orang mulai melihat kuartal 2 dari berbagai negara itu rata-rata minus. Ada yang 12%, ada yang 16, ada 8, ada 10, macam-macam lah. Kita mungkin kira-kira 3,8 atau 4%. Jadi kita masih relatif lebih baik dari yang lain. Nah, salah satu menjadi faktor penyebab itu kan lapangan kerja dan juga ekspor-ekspor kita yang banyak kurang, sehingga juga membuat layoff daripada buruh kita. Nah, satu yang kami lihat adalah tadi UMKM ini. Kalau UMKM ini menciptakan lapangan kerja jutaan banyaknya. Sehingga Presiden memerintahkan supaya memberikan perhatian ini. Nah, kebetulan saya Menko Maritim dan Investasi. Tadinya kita melihat dari aspek
pariwisata, Bekraf ada di sana. Tapi akhirnya kami sepakat digabungkan aja semua, termasuk dari Kementerian Koperasi, sehingga ada 15 KL sekarang yang terlibat dalam program ini. Jadi semua apa yang dibuat oleh pemerintah kita lakukan secara terintegrasi. Nah, itu yang harus penting dipahami. Jadi tidak bisa sektoral. Nah, seperti dengan peran dari Johnny Plates dari Kominfo memang super penting, karena beliau nanti punya yang harus menyiapkan fasilitas-fasilitas internet atau komunikasi yang bagus, digitalisasi ya, infrastrukturnya itu. Dan itulah yang membuat saya kira sampai hari ini program kita sudah launching oleh Presiden kira-kira 7 minggu itu tingkat salesnya dari UMKM ini menaik sampai 2.100-2.200%. Tentu ini menciptakan lapangan kerja yang banyak sekali gitu. Saya akan beralih ke Bang Joni, Pak Luhut. Bang Joni, berbeda dengan krisis 1998, UMKM pada waktu itu tidak terdampak secara signifikan. Sekarang UMKM sangat amat terdampak. Begitu dalam malahan begitu. Nah, tadi Pak Luhut menyampaikan bahwa peran Kominfo di sini sentral. Apa yang akan dilakukan Kominfo untuk membangkitkan UMKM kita dan juga menumbuhkan bahwa kita yuk konsumsi produk dari mereka? Jadi begini Rory, ya pemerintah, Pak Luhut, Pak Presiden ya, dan seluruh kementerian lembaga terkait itu sudah membangun satu gerakan nasional. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Munculnya gagasan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini karena ada kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sekarang waktunya substitusi impor. Sekarang waktunya demand di dalam negeri diisi oleh produksi di dalam negeri sendiri. Dan salah satu yang kuat dan punya daya tahan yang cukup tinggi untuk melakukan substitusi impor adalah sektor UMKM. Karena banyak sektor-sektor besar di industri, manufaktur yang juga bahan bakunya banyak dari luar. Tapi UMKM nih ya itu juga dia berbasis kepada produksi dan bahan baku dalam negeri kan. Sehingga UMKM mempunyai potensi yang luar biasa. Di satu sisi memang tekanannya besar, tapi di sisi yang lain ya itu ada peluang yang sangat besar. Tantangan yang paling besar memang salah satu adalah penggelaran infrastruktur TIK kita. Tetapi ya di pusat-pusat pemukiman dan penduduk yang besar sebetulnya sudah digelar infrastruktur broadbandnya TIK kita. Sehingga di situ di pusat-pusat itu sebetulnya tersedia jaringan yang mendukung adanya internet. Kalau internet atau 4G ada, maka digitalisasi di situ bisa berjalan. Dan sebagian terbesar coveragenya di kota-kota besar sudah tersedia. Gitu kita butuh PR yang banyak untuk mengajarkan UMKM kita go digital. Platformnya sudah ada, marketplace-nya sudah ada, pasar mungkin juga sudah ada, tapi butuh pembelajaran soal digitalisasi, marketing, packaging, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo? Nah, kalau itu sudah Kominfo? Program rutin yang dilakukan oleh Kominfo ya pada saat dimana sebelum terjadinya COVID dan pada saat sekarang dimana terjadinya COVID, akselerasi transformasi digital itu dilakukan lebih cepat ya. Maka tentu persiapan untuk mengisi kebutuhan digital talent di Indonesia itu harus dilakukan secara masif. Dan di Kominfo ada 3 level program yang disediakan untuk ketersediaan talenta digital Indonesia. Yang pertama yang disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital atau Cyber Kreasi itu menjangkau para petani, nelayan, peternak dengan tingkat pendidikan bawah gitu ya. Yang jumlahnya sudah puluhan juta, lebih dari 70 juta. Coverage-nya. Lalu di tingkat menengah ada yang disebut dengan Digital Talent Scholarship ya, yang berijazah, apakah berijazah SMA atau berijazah sarjana yang diikut sertakan di dalam program-program untuk kemampuan menengah ya. Di situ pelatihan-pelatihan artificial intelligence, artificial cloud computing, big data dan seterusnya ya, itu ada. Dan di tingkat atasnya yang namanya mastery atau leadership, digital leadership academy. Nah, itu ada. Tetapi poinnya itu Rory adalah apa?
bagaimana mengajak UMKM yang jumlahnya 64 juta di Indonesia dan menjadi soko guru penyumbang 60% dari GDP nasional, di antaranya ada 9,4 juta atau 14,6% dari UMKM sudah go digital. Sekarang yang menjadi tantangan dan challenge kita adalah mengajak yang dari offline ke online ya untuk onboarding, sehingga semakin banyak lagi yang masuk di dalam digital ekonomi kita, dan itu ya kesempatan emas untuk substitusi impor. Selain kesempatan emas juga merupakan salah satu kunci untuk menyelamatkan UMKM kita. Namun nanti saya akan tanyakan ke Pak Luhut setelah jeda. Pak Luhut, apa strategi pemerintah untuk menyelamatkan 60-an juta UMKM kita? Kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali, saya akan kembali ke Pak Luhut. Pak Luhut, agar UMKM tetap bertahan di tengah pandemi ini yang juga efeknya sangat dalam ke ekonomi dan juga ke mereka, apa strategi dari pemerintah, Pak? Tadi saya sudah singgung di awal kan, kita dengan program Bangga Buatan Indonesia ini kita membangunkan semua stakeholder dari UMKM ini, dan itu sekarang berjalan satu. Yang kedua, kita juga tadi harus kasih permodalan dan training. Nah, permodalan itu sekarang ada program yang disebut 15 menit sudah bisa dapat kredit di angka 20 jutaan ke bawah. Jadi untuk UMKM yang mikro lah. Nah, kenapa ini kita sentuh? Karena itu yang menciptakan juga banyak lapangan kerja. Jadi supaya tadi ada perputaran dana di rakyat. Nah, ini tadi di launching pukul berapa tadi, jam siang tadi, dan itu saya lihat pesertanya sangat banyak sekali. Nah, ini satu. Yang kedua, terus terang saja pemerintah mendorong juga penggunaan produk-produk dalam negeri. Tadi Pak Joni Plate sudah jelaskan. Misalnya sekarang itu sudah ada 4 industri kita yang membuat rapid test yang tingkat akurasinya 98%. Sudah dicoba di 10.000 orang, BPPT yang buat. Nah, itu sekarang disuruh buat industri dalam negeri dan sudah bisa 400.000 produksi per bulan. Nah, sekarang bisa ditingkatkan sehingga melakukan rapid test itu menjadi bagus. Nah, sekarang apalagi yang lain, pelatihan itu dibuat oleh platform-platform yang ada. Ada yang 5 seri mengenai higienis, mengenai packaging, mengenai buat logo dan sebagainya. Ada ujiannya, dapat sertifikat kalau lulus. Kalau kau nggak lulus, kau mulai lagi. Jadi ini tanpa kita sadarin, kita juga membuat reform di UMKM kita. Dan ini saya pikir akan memperkuat nanti UMKM kita ke depan. Nah, di samping itu pemerintah juga memberikan tadi peluang pada mereka dan kerjasama dengan platform yang ada. Untuk nanti Anda tahu, tadi misalnya platform yang kerjasama kita paling tidak ada 7 yang sudah ada seperti Gojek, Grab, ada Shopee, ada Blibli, Tokopedia. Itu semua mereka sudah mengeluarkan dana lebih dari 100 miliar untuk promosi ini. Jadi bukan hanya pemerintah, pemerintah mendorong. Jadi sinergi antara pemerintah tadi dengan private sector kita tunjukkan di sini. Nah, ini mengacu pada semua. Nah, Presiden memerintahkan misalnya semua APBN, semua stimulus, upayakan supaya semua dibelanjakan dalam negeri. Karena dunia ini sekarang dari globalisasi cenderung kepada deglobalisasi. Nah, kita harus melihat, karena pengalaman kita kemarin, bagaimana lockdown di India, kita tidak bisa bawa bahan obat ke Indonesia. Sekarang Presiden merintahkan supaya semua atau paling tidak 70-80% obat-obat kita itu bisa kita penuhi dalam negeri. Nah, ini pun ada terlibat UMKM. Jadi bukan hanya berdiri pada perusahaan atas saja, kita melihat juga peran UMKM. Misalnya, saya ingin tambahkan sedikit sama Anda. Ada perusahaan-perusahaan besar seperti yang di Morowali, di WDB, di Virtu Dragon, Konawe Utara, di Bintan. Mereka wajib hukumnya menjadi godfather dari
UMKM di sana. Misalnya apa? Suplai telur, suplai daging, suplai ikan, sayur, pekerjaan-pekerjaan yang kecil lain. Itu juga mereka lakukan di samping. Tadi industri itu sendiri terintegrasi. Jadi apa yang kita buat? Semua pekerjaan itu kita lakukan secara terintegrasi sehingga menciptakan itu adalah stimulus kerja dan juga membuat nilai strategi. tambah. Baik, itu adalah stimulus dan strategi untuk UMKM-nya. Tapi kalau misalnya demand-nya pun juga kurang, ini juga akan repot juga, Bang Joni. Bagaimana menumbuhkan demand di kalangan masyarakat agar kita pun berbelanja dan juga kita mencintai produk UMKM dalam negeri? Ya, kalau soal demand, ya itu stimulus. Ya, stimulus. Kalau stimulus itu otoritas fiskal. Tapi dapat saya sampaikan, Rory, ya, bahwa bagaimanapun juga produk UMKM ini terkait dengan kehidupan keseharian masyarakat kita. Ya. Jadi bagaimanapun juga demand-nya itu ada. Yang menjadi soal kan daya beli. Ya, kalau daya beli macam-macam caranya. Bagi yang sangat tertekan, di situ ada jaring pengaman sosialnya, social safety net, di mana perlindungan sosial itu diintervensi langsung oleh pemerintah. Ya, tapi ya bagi yang mungkin kelompok menengah gitu ya, maka sekarang waktunya untuk merubah cara berpikir, mindsetnya. Dari yang tadinya branded itu sama dengan produk bangsa-bangsa lain yang harganya mahal, sekarang rubah pola pikir kita. Branded adalah produk buatan Indonesia. Ya, maka kita bela, kita beli produknya. Nah, mindset ini harus kita rubah. Dan kalau ditanya bagaimana demand-nya sangat besar. Dan kita punya penduduk hampir 200 atau sekitar 270 juta. Ya, 170 juta ini itu satu negara keempat terbesar di dunia dengan kita saja baru saja naik juga. Ya, kita menjadi upper middle income group. Berarti daya beli di dalam negerinya ada. Hanya makanya ada gerakan kita bela, kita beli, Bang. Ini dari Kominfo. Apa makna dari kita bela, kita beli ini? Setelah kita bangga buatan Indonesia, maka perlu langkah afirmatif. Afirmasi, action afirmasinya, langkah afirmasinya yaitu kita berpihak pada produk dalam negeri dengan cara membeli produk dalam negeri. Dan ingat, Rory, produk dalam negeri itu sebetulnya dari sisi kualitas tidak kalah. Ya, ada 3 aspek kan produk itu. Ya, sisi produksinya, produk kita tidak kalah kualitasnya. Ya. Lalu yang menjadi soal UMKM bagaimana kita jaga kontinuitas produksinya. Dan ya, yang ketiga tentu harga yang lebih efisien. Ya. Saya berbincang dengan beberapa CEO selama kemarin PSBB, beberapa CEO marketplace yang mereka mengatakan bahwa justru penjualan untuk online shopping begitu naik signifikan. Bahkan mereka meng-hire orang begitu banyak karena penjualannya luar biasa. Bagaimana kemudian pemerintah menjadi akselerator, menjadi mediator untuk UMKM dan juga marketplace ini agar semakin banyak yang terserap go digital, Bang? Ya, yang pertama, Rory, ya jangan sampai pasar domestik kita diisi oleh produk-produk UMKM bangsa-bangsa lain. Jangan sampai itu. Ya, harusnya demand di dalam negeri diisi oleh produk kita sendiri. Nah, dalam kaitan dengan itu, akselerator yang dimainkan oleh pemerintah pasti deployment infrastructure. Dan pemerintah terus melakukan deployment pembangunan infrastruktur. Dan saat ini yang dilakukan adalah middle mile dan the last mile. Untuk menjangkau masyarakat khususnya di wilayah 3T. Ya. Wilayah 3T. Wilayah non 3T hampir semuanya sudah tercover dengan baik. Ya, tinggal yang 3T. Nah, dari sisi regulasi tentu banyak sekali regulasi yang dibuat. Tapi yang friendly terhadap terhadap bisnis itu sendiri. Nah, khusus di bidang digital ini, salah satu aspek yang sekarang krusial adalah terkait dengan pelindungan data pribadi. Yang mudah-mudahan legislasi primernya bisa selesai dalam waktu dekat ya setelah ini. Nah, ini yang krusial. Tetapi, Rory, ya, kalau dilihat dengan size-nya ekonomi kita yang begitu besar, ya, daya beli yang naik sebetulnya,
Maka di saat krisis saat ini, yang bisa kita ambil dari situ bahwa kontraksi Indonesia tidak seperti dasarnya kontraksi negara-negara lain. Nah, ini memberikan gambaran sebenarnya fondasi ekonomi kita cukup kuat. Karenanya optimisme di situ harus selalu ada. Saya ingin ada kesimpulan bernada optimisme dari Pak Luhut terkait dengan bagaimana masyarakat bisa turut serta membantu UMKM kita, Pak. Silahkan singkat saja, Pak Luhut. Ya, saya pikir dengan tadi program digitalisasi tadi itu dan kelihatan salesnya naik lebih dari 2.000% dalam 6 minggu ini, dan tadi pelatihan dibuat gratis oleh tadi platform yang ada, dan pemerintah memberikan tadi subsidi yang begitu bagus dan cepat, itu saya kira kelihatan sekali hasilnya yang baik. Dan saya tidak ada alasan untuk mengatakan kita tidak optimis di sini, karena semua data yang kami dapat menunjukkan hal yang positif. Dan saya yakin ya kita nanti kuartal 3 ini kita punya ekonomi akan mulai naik, dan kuartal keempat juga demikian. Dan tentu kita semua harus disiplin pada COVID-19 ini, menuruti ketentuan-ketentuan dari satuan tugas, sehingga dengan demikian antara keseimbangan penanganan COVID-19 dan tadi penanganan ekonomi bisa berjalan secara paralel. Jadi tidak bisa ini satu, harus paralel. Dan yang paling penting pesan saya satu, kita ini jangan saling menyalahkan. Biarlah yang menjalankan kerja ini dia kerjakan. Kritiklah pemerintah dengan konstruktif, pemerintah akan dengerin. Tapi jangan memberikan kritik-kritik yang tidak jelas, kritik-kritik yang tidak pas. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Luhut atas waktunya. Bang Joni, terima kasih sekali lagi terima atas kasih. Waktunya. Rory, sedikit aja Rory. Ya, untuk UMKM sekarang onboarding, ya, lalu active sellingnya, nanti kita gerakkan untuk scale up dan gunakan semua supply chain kita dalam negeri dan kalau perlu keluar negeri. Kalau bukan kita yang menyelamatkan UMKM kita, Soko Guru ini, siapa lagi ya Bang? Siapa lagi? Terima kasih Bang Joni atas waktunya dan juga Pak Luhut. Kami akan kembali pemirsa